Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, syukur Alhamdulillah kita bisa bersama kembali. Kita akan mencoba animasi tajwid ya. Dan barangkali ke depan mungkin ada ibu dan bapak yang memerlukan animasi ini untuk ngajar TK, SD, atau ngajar di mana aja. Bisa ya mendapatkan animasinya. Itu insya Allah tekniknya seperti apa nanti bisa lewat wawa ya. Gitu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, lihat. Qul tuh ya. Qul ini. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh ya. Ini animasinya mana ini? Oh, salah ngambil nih. Malikin nas. Ini ya. Ini animasi ini nggak saya bikin lagi karena dari yang kemarin sudah kan. Kemarin kan qul ini hukum lamati ya. Lamati ketemu alif ini idhar hukum lamati. A'u-nya ini kemarin sudah dibahas ya. Ini domah dengan waw mati matubi'i. A'udzu bi ro-nya dibaca tebal karena barisnya di atas tabkhim. Kemudian ada ini, ada tasdid. Itu sama seperti hurufnya ada dua. Ada dua, satu mati, satu hidup gitu ya. Birob, tuh baknya dua, satu mati, birob, bi, tuh ada dua gitu ya. Kecuali nanti nun dan mim bertasdid lain lagi. Kalau nun dan mim bertasdid itu dia bukan hanya nyamber dan double, bukan hanya jadi dua, tapi juga ada ditahannya. Ada madnya panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah atau 2 sampai 3 harokat. Dan ada dengung ke hidungnya itu gunnah ya. Qul a'udzu birabbin. Ini alif lamnya alif lam samsiyah. Ini udah dibahas ya. Nunnya bertasdid gunnah. Naknya matobi'i yang karena berhenti membacanya sepertinya ini di sini ada sukun. Qul a'udzu birabbin binas tuh jadi mad adidis sukun. Ini udah dibahas di rekamannya ada ya, dibuka lagi di Facebook, di YouTube-nya ya. Saya sudah saya bikinkan rekamannya. Nah, yang belum ini ke ayat keduanya. Kita lihat. Gitu. Ini ya. Tuh. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh ya. Malikin nas. Ada apa dengan sini? Ada apa di sini? Tuh, ada apa ya? Ada apa nih? Ada apa? Ada apa nih? Oh, ternyata di sini banyak orang yang salah membacanya. Walaupun mungkin kalau Fatihah sih panjang pendek ada dua pendapat. Tapi di sini jangan panjang, jangan Malikin nas, jangan. Di sini Malikin nas itu karena ini bukan alif, ini lam. Kalau Maliki yaumid itu betul panjang dan boleh pendek, ada dua pendapat. Kalau di sini pendek aja. Malikin nas, jangan Malikin nas, jangan ya. Balikin nas, tuh ada yang ngedip-ngedipnya ya. Ini bukan alif, bukan pemanjang, tapi ini lam. Dan ini bukan Fatihah. Kalau Fatihah boleh panjang, boleh pendek. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin boleh. Tapi kalau kita baca sebaiknya yang biasa aja. Karena nanti orang dipikirnya kita bodoh, nggak tahu ilmunya. Oh, baca Fatihah kok pendek, orang itu panjang mantobi. Itu ada qiraat lain. Boleh panjang, boleh pendek ya. Gitu. Ya. Kepulauan Riau. Ya. Ini ya. Malikin tuh ya. Jadi ini bukan mad tabi'i, tidak dibaca panjang. Malikin tuh. Ini ada apa nih? Nih. Ada apa yang ngedip-ngedip ini? Oh, ada alif dan lam. Saya tahu itu alif dan lam. Kenapa alif lamnya? Alif lamnya tidak ada tanda baca. Ya, kalau tidak ada tanda baca berarti jangan dibaca walaupun ada. Sama seperti halnya kita lagi ngobrol nih misalnya. Kan gini ya. Kita tuh lagi ngobrol. Ini Ari. Ini Yani. Ini Maman.
Saya ngobrol bertiga, ada Ari, ada Yani, ada Maman. Yaninya tidur. Berarti ngobrolnya saya sama Maman. Yaninya ada tapi nggak dianggap. Sama aja seperti ini ada tapi nggak dianggap gitu ya. Gitu. Kenapa Yani nggak dianggap? Karena Yani tidur. Jadi kan nggak ngobrol kan. Sering ya kita ngobrol sama teman sama apa, ngobrol bertiga berempat, yang satu mau tidur gitu. Jadi ada tapi keberadaannya seperti tidak ada. Ini ada tapi tadi tidak dianggap. Gampangnya kenapa ini nggak ada tapi nggak dianggap tidak ada? Gampangnya karena memang ini nggak ada tandanya. Oh, kalau nggak ada tanda jangan dibaca tuh. Iya jangan dibaca, betul. Kalau nggak dibaca jangan ditulis. Harus tetap walaupun nggak ditulis. Itu namanya betul Ahmad Jua ya. Itu namanya betul di sini. Saya ketikkan ya. Namanya ini alif lam alif lam syamsiah. Syamsiah. Masa sih tiap hari begini nggak pinter-pinter, tiap malam alif lam syamsiah tuh ya. Alif lam syamsiah. Tuh, kamsiah. Bukan kamsiah ya, syamsiah. Betul. Alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Evi Kibang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Itulah alif lam syamsiah. Nah, jadi kalau ibu dan bapak ngajarin ngajarin orang nggak ngerti, nggak paham tajwid, ya nggak usah dipaksain juga. Yang penting kita ajarin sama dia, ini alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Kenapa? Ya gampangnya karena tidak ada tanda bacanya, maka jangan dibaca. Ya Nona Nunim, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bu Dewit, betul Ustaz, saya gak pinter-pinter. Bukan gak pinter-pinter, ya mudah-mudahan saya doakan pinter. Momok kita, sugesti kita jangan seperti kita waktu belajar matematik. Saya mah gak bakal pinter, gak bakal bisa. Ya udah gak bisa-bisa ya. Ponirah, Assalamualaikum, ikut nyimak. Ini Assalamualaikum. Ya nulisnya ya. Nggak apa-apa. Ponira di mana? Bu Titi, Adi Tajwid Ngaji Pemula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah nggak bisa Ustadz, gampang lupa. Nggak apa-apa kan saya sering bilang. Yang penting kita makan aja. Yang untuk apa? Untuk nyambung hidup kita. Apakah dengan makan kita akan sehat? Apakah belum tentu juga. Yang penting makan aja hidup kita terus gitu ya. Jadi jangan kata dokter gini nggak usah makan terus ya. Ana di Jawa Timur, Ponirani dari Jawa Timur Pak Ustadz. Assalamualaikum Ana. Umi Fitri, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Lili Suryani 9416, saya belajar Pak Ustadz ya, sama-sama. Boa aku mualaf belum paham tajwid. Nggak apa-apa, makanya ini kan judulnya di atas ngaji untuk pemula. Ke depan saya akan bikin gitu. Tapi ini tantangan terberat saya ini di TikTok ini nggak dikenal, belum barangkali ya. Jadi mau bikin program-program itu bikin program ini, misalkan ada Quran pakai Latinnya, yang nonton cuma 3 orang gitu ya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan doakan saya tetap istiqomah berapapun penontonnya ya. Pak Surwan ikut bergabung Pak Ustadz, mangga ya. Hartuti, Trisna Dewi, alif lam syamsiah, betul. Maksud saya pelajaran ini tiap orang beda, bisa dipahami ya. Kita kenapa nanam buah, nanam mangga atau nanam pohon, nanam bunga, itu tergantung tanahnya. Kalau tanahnya tandus ya susah juga, walaupun dipupuk sulit gitu ya. Makanya kalau di Saudi tanahnya tandus, dibawain tanah dari Indonesia, ditanam jadilah gitu kan, kayak gitu ya. Gitu. Jadi kita walaupun tandus, otaknya walaupun gak nyambung-nyambung ya masa iya sih kalau dengan berbagai macam trik kita nggak paham-paham gitu ya. Pak Haji Oded
Cianjur nyimak. Oh, Cianjur. Cianjur mah dari Sukabumi mah deket ya, deket Pak. Ini kan saya kalau lihat ke Gunung Gede itu, kalau nggak salah Cianjur di sebelahnya, di belah Gunung Gede sana ya. Genteng Banyuwangi hadir. Oh iya, mangga silahkan. Selamat selamat bergabung. Ya. Jadi saya ingin mengajarkan kayak tadi yang mualaf, jangan berkecil hati ya. Mudah-mudahan di YT saya ada kok cara mengenal huruf. Betul, memang kalau belum kenal huruf, belum bisa baca, diajarin yang gini pusing juga gitu ya. Makanya nanti doakan biar saya tetap istiqomah, diberikan waktu oleh Allah kesempatan untuk hidup, untuk bisa berbuat kebaikan. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk yang lain. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu ya, dengan ilmu yang sedikit yang saya miliki. Rita, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ini ya. Jadi kalau ngajarin orang itu, kalau ini kenapa alif lamnya tidak dibaca? Ya gampang. Kenapa tidak dibaca? Nggak ada tanda baca. Nggak ada tanda baca. Ada, makanya ada tapi nggak dianggap tidak ada. Dari sini malikin gitu. Sudah cukup buat orang yang nggak paham-paham tajwid. Tapi bagi yang, wah kenapa kalau nggak dibaca mah ditulis? Oh, ada tujuannya. Karena dalam bahasa Inggris itu pengkhusus itu pakai de. Nah, bahasa Arab itu pakai al. Iya, untuk membedakan pengertian umum menjadi pengertian khusus. Kayak masjidun, ya di mana-mana itu masjid. Tapi kalau al masjidu, masjid itu, masjid mana itu yang di puncak itu loh, yang masjid di puncak itu, masjid itu bukan yang lain. Jadi pakai al gitu. Cuman masalahnya, kenapa al ini nggak dibaca? Karena setelah alif lam ini bertemu salah satu huruf samsiah ini, nun ini tuh. Jadi dibaca atau tidak dibaca itu tergantung. Setelah alif lam itu ketemu alif lam, ketemu huruf komariah apa ketemu huruf samsiah. Huruf itu semuanya 28 dibagi 2. 14 komariah, 14 samsiah. Yang komariah apa? Ibagi hajaka wahob akimah. Yang samsiah apa? Ta, sa, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, lam, nun. Ah pusing Pak Ari. Ya nggak apa-apa, itu kan sekarang informasi aja. Jadi maksudnya kalau nanti ada anak didik kita, ada yang belajar, saya mau tahu ini kenapa nggak dibaca yang ini. Oh ini nggak dibaca karena setelah alif dan lam ini bertemu salah satu huruf samsiah yaitu nun. Itu penyebabnya ya. Atau bisa juga dibayangkan begini ya. Saya liatin ya. Mana ini? Nih, seperti ini ya, sering saya ini kan diulang-ulang terus tuh. Ini alif, ini lam. Setelah alif lam itu ketemu huruf apa? Ini yang jadi penyebabnya. Ya. Ani nikah sama Yudi. Jadi Ibu Yudi, gitu kan? Ani nikah dengan Ujang, jadi Bu Ujang, gitu kan? Nah, ini pun, ini huruf ketiga ini kan satu alif, ini ya, satu alif, 2 lam, ketiganya ini. Kalau huruf ketiganya ini salah satu huruf samsiah, maka di sini tidak ada tanda apa-apa nih. Tapi di sini ada tasdid. Tuh, ini cara gampangnya. Jadi nggak ngerti nama, nggak ngerti masalah juga Pak. Yang penting itu aja. Oh, karena di sini ada tasdidnya Pak Ari. Gitu. Oh, di sini nggak ada tanda apa-apa. Itu samsiah ya. Bedakan dengan yang ini. Tuh, alif lam. Setelah alif lam itu ketemu salah satu huruf komariah. Yang tadi itu huruf komariah kan ta, sa, dal, za, ro, zai, sin, shin, sodot, to, zo, lam, nun. Pusing ya, ini untuk yang mau pinter ya. Untuk yang mau bener mah tadi juga bener-bener. Karena ini ketemu salah satu huruf komariah, maka di sini ada sukunnya tuh gitu. Kita balik. Saya mah nggak mau Pak Ari yang gitu mah pusing ya, gini aja. Alif lam yang dibaca itu kalau di sininya ada sukun. Alif lam yang tidak dibaca ini kalau di sininya tidak ada apa-apa dan setelahnya ada tasdid. Gitu aja gampang. Jadi alif lam itu ada yang dibaca sama nggak dibaca ya Bu Tuti. Amin ya rabbal alamin. Iya betul. Amin ya. Begitu.
Jadi maksud saya sering bilang ya berulang-ulang, membuat orang pintar datang ke sini itu biasa ya, murid saya alhamdulillah. Tapi yang luar biasa itu ibu dan bapak datang ke sini bukan hanya pintar untuk sendiri tapi bisa memintarkan orang. Itulah tujuan saya. Cara memintarkan orang tidak harus mutlak pintar. Ini alif lam apa? Alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu kop gitu misalnya. Ini kenapa yang ini alif lam samsiah? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah yaitu ro. Enggak harus begitu. Yang gitu boleh, itu berarti dia mau ngajar lagi, mau pinter. Tapi ibu ini kenapa alif lam ini dibaca? Oh gampang Pak Ari, ini kan ada tanda bacanya tuh sukun. Terus yang ini, kenapa yang ini nggak dibaca? Yang mana? Yang ini. Ah ini kan gampang Pak Ari, ini nggak ada tanda apa-apanya. Tapi di sini ada tasdid, begitu. Jadi cara kita mengajarkan dengan si A, si B, si C beda-beda gitu sesuai dengan kemampuan mereka. Kita jangan memaksakan harus begini. Besoknya nggak mau ngaji lagi gitu kan, kasihan. Yang penting dia pintar bisa memahami tajwid. Bisa ya dipahami ya? Nggak ngerti sih Pak Ari ngomong apa. Ya udah gitu aja deh. Saya juga nggak ngerti saya ngomong apa ya. Malikin nas. Nah ini ya tadi. Ini alif lamnya alif lam samsiah tuh ya. Alif lamnya tidak dibaca. Gampangnya karena di sininya tidak ada tanda baca. Tapi setelah alif lam ada tasdid itu alif lam samsiah. Kenapa begitu? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah yaitu nun. Pak Ari saya makan nggak hafal juga nggak apa-apa, balik aja. Misalnya nggak hafal, yang itu perempuan apa laki-laki ya? Perempuan lah Pak Ari gitu. Yakin perempuan? Kalau mohon maaf kalau ada korban mutilasi yang dipotong-potong itu laki-laki atau perempuan, kan mohon maaf untuk membedakan laki-laki dan perempuan kan harus dilihat kelaminnya, pembedanya gitu. Tapi kalau sepintas mah itu Yani ada Dedi. Dedi laki-laki, Yani perempuan. Udah cukup. Nah ini juga gini. Jadi mau cara gampang belajarnya ini gak dibaca. Kenapa? Gak ada tanda baca. Selesai. Walaupun gak hafal ini. Oh saya pengen tahu. Oh ini penyebabnya tidak dibaca, gak ada tanda baca. Karena setelah alif lamnya ketemu huruf samsiah yaitu nun. Cirinya ada tasdid. Paham gak sih saya ngomong? Aduh. Semoga gak lupa lagu Ustaz. Iya kan tiap malam. Itu tadi ya. Kalaupun ibu dan bapak gak pernah ingat, lupa terus, gak apa-apa, ngajinya kan dapat pahala. Ya Allah ya, dapat pahala ya Bunda Rendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal menyenangkan hati Pak Ari. Ngajinya sekarang Pak Ari gak 3 orang lagi. Ini ada 50 orang. Kalau di masjid 50 orang banyak, lumayan. Iya sih, kalau yang lain mah ada yang ngaji itu 1000 orang, 500. Ya mudah-mudahan kesananya. Tapi segini juga teman ke surga mah cukup ya. Gitu. Saya baru gabung Ustadz ya. Nggak apa-apa. Ya, kalau ingin gabung, ingin tahu informasi, di sini sebetulnya ada ngaji kelas umum, kayak ini kelas umum. Ada ngaji kelas khusus ada jadwalnya. Tiap hari apa saja, nah itu khusus. Mungkin nanti ada kelas yang umum, kelas A, kelas B, kelas C. Ada juga nanti kelas privat. Kelas privat ya waktunya ibu dan bapak yang menentukan. Pak Ustadz kalau tasdidnya hurufnya lam masih disebut alif lam samsiah enggak? Suharta Suryani Pututi, amin ya rabbal alamin. Samsisam saya gabung. Pertanyaannya ini ya, kalau di atas lam gimana? Ini secara umum ya, yang namanya perempuan itu rambutnya panjang dan suaranya juga beda. Terus di tenggorokannya nggak ada jakumnya. Sementara laki-laki kan ada yang bentolnya ya, jakum di sini apa tuh? Laki-laki suaranya juga beda, rambutnya juga beda. Tiba-tiba Yani rambutnya pendek, bondol. Nah itu salah sendiri. Ini cewek apa cowok ya? Begitu. Pertanyaannya tadi kok ke situ ya Pak Ari? Ini maksudnya, nih itu secara umum. Ada juga nanti yang gini nih, alaili. Tuh ya, alail. Di atas lamnya ada tasdid. Tetap ini alif lam samsiah.
Kenapa? Karena setelah alif lamnya ketemu lam gitu. Jadi pakai tasdid. Kan tadi ya, fungsi tasdid itu adalah pendobel. Jadi kalau ada dalnya tasdid, berarti dia dalnya dua. Dalnya satu mati, satu hidup gitu ya. Misalkan ada tuh. Jadi sama seperti ada tuh dalnya mati. Nah itu. Nah ini pertanyaannya tadi, paham nggak? Ah ini ada di atas lamnya ada tasdidnya. Tetap itu alif lam samsiah. Karena apa? Karena setelah alif lamnya ketemu huruf samsiah yaitu lam, gitu kan? Samsiahnya ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sodot, tozo, lam, nun, tut, lam ya. Itu. Gimana? Masih putus-putus suara saya? Tuh, sekarang tadi 56, sekarang 76, sekarang 73. Enggak apa-apa lah. Karena saya sudah biasa ya. Ya suka dengerin itu ya lagunya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Iya, enggak apa-apa lah ya. Gitu. Saya baru gabung Ustadz. Ya, selamat bergabung. Jangan lupa, insya Allah saya pengen ngajinya setiap malam. Mudah-mudahan ya, sayanya sehat, berkah. Ini memang tapi lagi ngebangun pesantren ya, jadi agak capek. Kadang-kadang kayak kemarin, capek banget, lelah, enggak gitu ya. Mudah-mudahan hari-harinya saya tidak capek ya. Karena maklum lah, sudah umur, faktor U ya. Jadi kalau capek tuh ngehegak gitu, lemes gitu ya. Iya ya, paham ya? Jadi tuh, ini jadi ngajarin orang ada dua cara. Ada cara benar, maksudnya cara benar, yang penting benar aja. Bu, Pak, ini jangan dibaca ya. Kenapa? Ya pokoknya jangan dibaca aja. Maksudnya alif lamnya jangan dibaca. Malikin nas, udah selesai. Dia jadi pinter, dia jadi benar, udah selamat dunia akhirat. Oh, ada juga yang kritis. Kenapa nggak dibaca? Kalau nggak dibaca jangan ditulis. Oh, dia berarti pengen pinter. Itu karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu nun. Cirinya tasdid. Gitu. Emang huruf samsiah ada berapa? Ada 14 gitu ya. Jadi ada cara bagaimana memintarkan orang. Ada dengan cara yang penting benar aja bacanya. Ada juga yang harus pinter. Ini kenapa seperti ini? Karena begini. Gitu. Ada juga ini kenapa begini? Ya pokoknya begitu aja. Ini jangan dibaca. Sudah selesai gitu kan. Selesai dan dia bacanya benar. Sudah ya. Gitu. Karena baca Quran itu, tajwid itu untuk bacanya benar. Jadi gak usah, kalau saya baru gabung ya. Jadi gak usah terlalu bertele-tele. Kalau memang belum paham ya sepaham sebisanya aja. Malikin, nunnya bertasdid ini. Nih ada yang ngedip lagi gak? Tuh ya, ada yang ngedip lagi. Tuh ya. Ini alif lamnya, setelah alif lam ketemu huruf samsiah yaitu nun. Maka disebut alif lam syamsiah. Terima kasih Ustadz, sama-sama ya. Nah ini ada yang ngedip lagi. Ada yang ngedip. Selain alif lam ini, kalau alif lam bertemu huruf samsiah nun, cirinya di atasnya ada tasdid gitu. Ada yang ngedip lagi nih. Ini apa lagi nih? Oh, karena nunnya bertasdid, ada tasdidnya. Isnawati Sangaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting bacanya dengan tajwid ya Ustaz. Betul, yang penting bacanya benar aja dulu. Nanti kalau pengen pinter ya perlahan gitu ya. Gitu, makanya saya ajarkan yang penting benar. Ya, ada juga bukan hanya mau benar, tapi mau pinter. Nah itu ya. Betul, yang penting bacanya dengan tajwid, betul ya. Nah ini karena nunnya ada yang ngedip, ini yang ngedip tuh, ya tuh. Oh, ini nunnya bertasdid. Berarti ada hukum lain selain nanti tadi alif lam samsiah itu ada cirinya tasdid, nunnya bertasdid juga menjadi gunnah. Karena huruf gunnah itu dua, ada nun dan mim bertasdid. Jadi kalau menemukan nun dan mim yang ada gendip ini nih, yang ada ininya ya. Yang ada apanya Pak Ari? Yang ada ininya nih. Nih. Tuh ya. Kalau ada itunya berarti dia nunnya bertasdid. Nah, itu gunnah. Cara bacanya 3. Disamberin hurufnya berarti 2 ya. 1 mati, 1 hidup. Tapi bukan hanya itu aja ya.
Paham ya? Kalau ada tasydid itu hurufnya berarti dua. Satu mati, satu hidup. Jadi nunnya itu ada dua. Di sini nunnya itu ada dua. Nunnya ada dua. Nunnya ada dua. Tuh ya. Satu nunnya mati, satu nunnya hidup. Itu tuh ya. Malikin gitu. Malikin nasi. Tuh. Cuman bukan hanya itu saja. Karena nun dan mimnya bertasydid gunnah itu dibacanya juga harus panjang. Berapa panjangnya? Panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. Atau 2 sampai 3 harokat. Atau 2 sampai 3 ketukan. Bukan hanya panjang, bukan hanya ada madnya, tapi ada dengung ke hidung, ada gunnahnya. Yaitu di buku hijau halaman 13 ya. Itu nunnya bertasydid dibaca gunnah. Orang Sunda bilang dibacanya genah, enakeun gitu, enak. Malikin nasi. Si-nya karena dihentikan, ini seakan-akan di sini ada sukunnya. Seakan-akan, bukan dalam tulisan, tapi dalam bayangan, ya. Dalam bayangan kita, oh karena ini berhenti membacanya, berarti sepertinya huruf ini jadi mati, gitu ya. Malikin nas. Kenapa jadi panjang? Karena mad tabi'inya bertemu satu bukan dua, bukan tiga. Arif, waalaikumsalam ya. Karena bertemunya dengan satu, maka jadi Mas Ari di gang sukun. Saya memang namanya Ari. Orang Jawa bilang Mas Ari tinggalnya dulu di Gang Sukun di Kayu Manis, Jakarta Timur dulu. Makanya saya Mas Ari di Gang Sukun. Itu untuk nginget aja. Bukan Mas Ari di Gang Sukun sih, tapi mad arid lis sukun gitu. Ini tanda wakofnya adamul wakof, dilarang berhenti. Oh, kok berhenti juga? Ada nomor ayat. Nomor ayat ini sama seperti wakof mutlak. Masa sih nggak pinter-pinter diulang-ulang gini? Nggak pinter juga besok ngaji gini lagi. Bahkan ada yang bilang, kata Yani, aku mau bosen itu. Ya memang ini aja. Iya, yang satu bosan tapi yang satu nggak pernah ngerti. Ada juga yang begitu, nggak ngerti, Pak Ari nggak mudeng, ya udahlah nonton aja pokoknya mah ya, ngaji aja, pahala dulu, yang penting pahala. Nanti masa sih pahala tuh ya nunnya kan tuh nunnya tuh ya nunnya tuh ini nunnya di atasnya ada sukun na, karena na kemudian ada alif, na jadi mad tabi'i. Mad tabi'inya ketemu hurufnya yang dimatikan, seakan-akan jadi mati itu. Seakan-akan jadi mati. Emang mati beneran? Bukan. Barisnya kan si. Ini baris ya. Ini baris apa sih? Baris harokatnya. Tanda bacanya si di bawah. Tapi karena berhenti membacanya, seperti ini jadi sukun. Malikin nas. Makanya mad tabi'inya berubah nama menjadi mad arid lis sukun. Mas Ari di Gang Sukun, halaman 38 nomor 3. Ya Ustadz lama, pasti pinter juga ya, penting ngaji. Iya bener, minimal nemenin Pak Ari ngaji malam-malam seperti ini, begitu ya. Jangan seperti 3 bulan atau 5 bulan atau 8 bulan yang lalu. Saya sering kali siaran, yang datangnya cuma 3 orang. Akhirnya saya gak putus asa sih, cuma males aja, capek-capek gitu kan 3 orang. Sekarang mah alhamdulillah ada 50 orang. Dan ada rekamannya, sekarang gak pinter saya. Ada rekamannya, bisa ditonton ulang di YouTube dan di Facebooknya ya. Alhamdulillah gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Sayang kan kalau udah bikin capek-capek yang datangnya cuma 1 orang, cuma 2 orang. Walaupun gak ada yang sia-sia ya. Iya. Tuh, ada yang ngedip lagi ya. Nih ngedip gak tuh? Ngedip. Nih, ngedip ya tuh. Lihat ya. Nih ngedip nih. Tuh, ngedip. Ini mudah-mudahan ngedip ini jadi apa, nempel. Marianto. Kemana aja nih Marianto? Iya. Alhamdulillah Ustaz Ahmad Jua. Ini Ahmad Jua itu ternyata perempuan ya. Namanya apa sih? Ahmad Jua karena teman saya Ahmad. CH tuh Ahmad, ini Ahmad Jua. Maaf ya kalau saya salah manggil.
Alhamdulillah ketemu Ustadz lagi. Oh iya, alhamdulillah ya. Ini ya yang ngedip ya. Yang ngedip ingat ya. Yang ngedip ini patah berdiri atau alif berdiri tuh ya. Karena berdiri maka panjangnya satu alif. Satu alif itu sama seperti dua ketukan atau tiga harokat. Namanya apa? Namanya kalau selain di alif dan di hadomir ini namanya apa coba? Ketik-ketik. Nanti saya dapat teguran dari TikTok lagi. Dibilang tidak aktif. Ketik-ketik namanya apa ini? Ini namanya, dulu saya sering buka YT Ustadz Ari Duku belum ada TikTok. Saya sudah 8 bulan yang lalu di TikTok juga ya. Ini tuh saksi hidupnya. Tapi yang nontonnya cuma 3 orang gitu. Jadi gak semangat lagi. Sekarang saya alhamdulillah kerja Ustadz, saya pulangnya jam 21. Oh sekarang masih dikerjain. Nah nanti ada rekamannya ya. Betul sama Jua ya. Ini adalah mad asli loh ya, mad asli betul. Ada yang bilang juga mad tobi boleh sih. Emang ada yang lain? Ada yang lain, makanya nih ya, mana mad asli ya. Saya hapus dulu ya, hapus dulu. Oh di sini dihapus nih, dihapus dulu nih ya. Untuk ibu dan bapak yang mau ngajarin seperti ini, Pak Ari mau dong kayak gitu, boleh belajar ke sini ya. Saya kasih ilmunya ya. Siapa tahu bermanfaat buat yang lain, buat memintarkan. Karena itu nggak gampang kok bisa mintarin orang. Emang ada yang lain ya? Ada. Kalau dia berdirinya di alif atau di hamzah tuh amanu tuh. Berdiri kan tuh amanu. Nah ini berdirinya di alif, itu namanya mad badal gitu ya. Adanya di hadomir, nih hadomir ya, lahu tuh, lahu domanya begitu. Nah ini adanya di hadomir, ini namanya mad silah qasirah. Nah huruf kan 28, kurangi aja. Selain di alif, selain di hamzah dan di hadomir, itulah mad asli. Kata Jarmiyati, mad tobi boleh, sama juga. Karena ini kalau cetakan Timur Tengah itu tulisnya itu kayak gini ya. Amanu nih. Nih amanu tuh gitu ya. A patah tapi ada alifnya gitu. Amanu. Cuman yang nggak biasa bingung bacanya rentet-rentet gitu ya, gabung-gabung kayak gitu. Paham ya? Mudah-mudahan. Nggak paham besok diulang lagi kok, jangan khawatir ya. Karena kita ngulang-ulang terus gitu ya. Insyaallah. Ilahin nas tadi ya, ini yang ngedip-ngedipnya tuh ya. Karena lamnya, lam bukan karena lamnya. Bukan karena hurufnya, tapi karena yang ada di atasnya ya. Hurufnya mah apa saja, minumannya mah apa saja, yang penting air putih gitu biar sehat. Evi Kibang, maaf Ustadz, kenapa maaf? Ada apa? Salah apa kau padaku? Marianto, ada ngirim apa itu, kupu-kupu terbang. Reni Osnita Dol 4 apa itu, ngirim apa? Saya nggak tahu ya. Saya taunya ngirim bunga ya. Sama ngirim paus mah nggak usah lah ya. Nggak usah. Gitu. Maaf Ustadz, kenapa Epiki Bang harus minta maaf? Ini ya. Jelas yang ngedipnya. Hurufnya mah apa saja. Yang terpenting adalah tanda di atasnya. Karena di atas ada tanda seperti itu, ada yang biru, tuh, ada yang biru, maka dia jadi mad asli. Hurufnya apa saja. Selain alif dan hadomir, selain hamzah dan hadomir. Karena kalau alif atau hamzah itu mad asli. Tadi gak pamit dulu. Oh gak apa-apa ya. Gak ngeh kok saya juga ya. Gak apa-apa, mungkin sholat dulu atau ada apa dulu, gak apa-apa. Tenaon-naon. Iya. Papit dulu. Oh iya gak apa-apa ya. Ini yang ngedip lagi tuh ya. Ada ya. Tuh. Kelihatan ada yang ngedip lagi? Nih. Merah.
Oh, jadi ilmu tajwid itu ada yang huruf bertemu huruf, ada yang tanda bertemu huruf, ada yang tanda. Tanda itu tanda baca ya. Ini tanda baca patah A, ini tanda baca I, ada tanda baca domah juga, ini sukun. Nah, ada yang jadi hukum seperti itu. Ada juga yang menjadi hukum itu seperti ini, huruf. Ini yang ngedip-ngedipnya tuh nun sukun. Karena nun sukun ketemu shin, maka jadi ikhfa gitu. Karena huruf ikhfa 15 ya. Ta, sa, dal, za, zai, jim, sin, shin, sodot, to, zo, fa, koka. Ikhfa, nengsi. Iya betul ya. Paham sekarang penyebabnya? Kenapa itu Neni sama Teddy tiba-tiba Neni perutnya gede? Oh karena nikah. Gitu ya. Nikah sudah 5 bulan, baru hamil 1 bulan. Jangan nikahnya 1 bulan, hamilnya 5 bulan. Itu mah canggih, itu mah ya pintar sekali. Jangan itu ya begitu ya. Ini ya, karena nun ketemu sin ikhfa, itu penyebabnya. Yang ini kenapa ini? Tuh ada merah lagi. Oh ini tanda sebagai pertanda bahwa ro ini 2, satunya sukun, satunya ro-nya kasroh. Tuh jadi min syari tuh gitu bacanya. Tanda tasdid ini bahwa huruf itu 2, satu mati, satu hidup gitu ya. Ada apa lagi yang ngedipnya? Tuh min syari. Oh, ro-nya juga ngedip. Ro-nya juga biru. Kenapa ro-nya biru ini? Oh, ro ini barisnya di bawah. Berarti dibacanya tipis, tarqiq gitu ya. Ini karena tanda kan? Ada karena huruf sebelum dan sesudahnya, ada juga karena tanda. Ini karena ro ini punya tandanya di bawah, kasroh, maka dibacanya tipis atau tarqiq. Min syarri. Tuh, min syarri masuk ke sini. Ada apa ini? Ada tanda. Ada tanda baca, maka dibaca. Itu ya. Coba lihat yang ngedipnya lagi ya. Nih, min syarril ril. Oh, ada yang merah. Yang merah berarti lamnya dibaca. Kenapa? Karena ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Begitu aja. Kalau ingin untuk ibu dan bapak yang belum mau pusing, pokoknya mau dibaca aja. Kan tadi ada yang dibaca, ada yang nggak dibaca. Ini yang dibaca, yang nggak dibaca yang tadi kan? Paham ya? Yang nggak dibaca kan tadi yang ini ya. Yang ini, tuh ini kan nggak dibaca tuh. Kenapa nggak dibaca? Nggak ada tanda baca. Nggak ada tanda baca. Itu gampang ngajarin orang gitu aja dulu. Buat orang yang baru mualaf atau saya mah Islam dari kecil tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Ya udah gitu aja. Pokoknya mah dibaca nggak dibaca, ini dibaca. Oh, pengen tahu dong. Ya karena tidak ada tanda baca. Ya betul yang tadi. Ini karena ada tanda baca kan kita disuruh baca. Orang nggak ada tanda baca ya jangan dibaca. Ah, saya mah pengen pinter Pak Ari. Ya ada tanda baca. Ini kenapa ada tanda baca? Emang kenapa ada tanda bacanya gitu ya? Kenapa ada tanda baca? Ini sebagai efek karena setelah alif lam ini bertemu tuh, setelah alif yang hijau itu, setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu wawu gitu. Berarti itu menginjak kepada orang yang ingin ada lumayan pinter gitu ya. Min syarril waswasil, waswa ini matobi ya, waswasil khannas, wa-nya matobi, sil ini alif lam komariah juga nih ya. Ini angka 5 ini kenapa? Ini boleh berhenti di sini. Kenapa? Karena ada apa ya, riwayat qiraah yang lain, riwayat bacaan yang lain, di sini ada nomor ayat juga. Jadi boleh berhenti di sini. Tapi kita mah yang umum aja ya. Min syarril waswasil khannas ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi tuh yang merah ya. Alladzi kasrohnya ketemu ya mati. Ini matobi itu ya. Ngedip gini masa nggak paham matobi? Tuh alladzi yuwaswisu fi juga sama kasroh dengan ya mati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Tuh ya. Sudu ini matobi'i, ini nggak diulang lagi karena tadi sudah ya. Ini alif lam samsiah, nunnya bertasdid guna, na-nya matobi'i yang bertemu satu huruf hidup dihentikan. Karena berhenti membacanya karena diwakaf, maka jadilah mad arid lis sukun. Nah ini minal tuh ya. Kenapa ada yang ngedip-ngedip di sini? Oh, ada tanda baca. Artinya lam ini harus dibaca. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu jim. Tuh ya. Minal jim. Minal jin. Tuh, minal jin. Nah, dengan ini apa bedanya tuh? Ini ya ada merah juga di sini. Ini gunnah ya nanti. Apa bedanya tuh? Lihat. Oh, ini maksudnya begini ya. Pertanyaannya, kenapa ini ada sukun? Karena huruf ketiganya salah satu huruf komariah. Kenapa? 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 Di sini tidak ada tanda bacanya. Tuh. Karena setelah alif lamnya bertemu salah satu huruf samsiah yaitu nun. Cirinya ada tasdid. Kalau ini cirinya ada sukun ya. Mana ciri yang ini ada sukun, ciri yang ini ada tasdid. Makin gak ngerti Pak Ari. Ya udah gak apa-apa. Pak Ustadz maaf saya belum ngerti apa itu matobi. Oh iya ya. Nanti ya. Matobi itu ini ya. Ini dulu ya. Ini dulu bisa dipahami gak? Bercerita perbedaan antara laki-laki. Ini si Ujang mana si Ujang teh? Ini si Ujang. Ini si Ani. Tuh bedanya Ujang dan Ani. Ujang laki-laki, Ani perempuan. Itu membedakan. Ini beda alif lam yang dibaca sama alif lam nggak dibaca begitu, gitu ya. Alif lam yang dibaca yang gampangnya kalau di atas alif lamnya ada tanda baca. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas alif lamnya memang tidak ada apa-apa, kosong. Adanya tasdid. Begitu ya. Membedakan mana alif lam komariah, mana alif lam yang dibaca sama alif lam yang tidak dibaca. Saya emang belum ngerti itu si kokom, komariah, si sasam. Gak apa-apa dulu ya. Sabar, kan kita ngajinya tiap malam ya. Yang mudah-mudahan umur kita panjang, diberikan kesehatan, keberkahan untuk selalu bersama. Gitu aja. Gak pinter-pinter sampai meninggal juga gak apa-apa ya. Gitu, karena kita sudah ngaji, sudah belajar. Gitu ya. Minal jin ini guna. Ada yang gedip lagi gak? Nanti ya. Matobi nanti di udah sih tadi ya di ini belum ngerti, nanti kan diulang-ulang terus ya. Minal jinnati wan nas. Tuh minal. Ini kenapa ada sukun? Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu jim. Kenapa ini tidak ada apa-apa? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu nun. Jadi tergantung ketemunya gitu. Contohnya, saya ketemu Ajijah anak saya, kangen, saya cium keningnya gitu. Boleh ya, karena anak saya. Atau ketemu istri saya cium keningnya, boleh. Saya ketemu Yani, cium keningnya, ya nggak boleh, itu orang lain kayak gitu. Ya ini juga sama, alif lam itu tergantung ketemu siapa gitu. Ketemu huruf apa. Kalau ketemu huruf-huruf komariah yang 14 nanti dibahas lagi. Tenang aja ya. Ini sebetulnya nanti di sini ada hurufnya, cuman belum sempat saya bikinnya ya. Apa beda lam samsiah dan lam komariah Pak Bunda Tri? Apa bedanya? Bedanya yang gampang gini aja. Alif lam komariah itu dibaca, alif lam samsiah itu tidak dibaca, gitu doang. Kalau fungsinya dua-duanya sama. Fungsi alif lam itu untuk merubah pengertian umum menjadi khusus rojulun. Laki-laki. Siapa laki-laki? Siapa aja yang merasa dirinya laki-laki itu laki-laki. Tapi kalau pakai ar-rojulu, laki-laki itu. Yang ngajar tajwid itu yang mana sih? Banyak nih laki-laki di situ, ada 8 orang, ada 10 orang. Itu yang itu tuh, laki-laki yang itu, Pak Ari itu. Oh gitu. Jadi fungsi al itu dalam Quran itu sama seperti the dalam bahasa Inggris. The cat. Ya the cat and the cub. The cat kucing itu gitu ya.
Solihat, wah terlambat nih bisnismen nih. Udah wengi, udah dongkap, naon lah ya teis, masya Allah, yang penting dapat pahala. Gitu ya. Jadi membedakan apa tadi pertanyaannya, alif lam komariah itu bertemu dengan satu huruf komariah. Betul, ya. Alif lam komariah ini karena bertemu huruf komariah jim gitu. Kalau hafal, gitu ya. Kalau hafal alif lam samsiah itu karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah nun. Tapi kita kalau nggak hafal kita balik gitu. Kita balik. Masya Allah enak banget dengarnya Pak Ustadz nerangin. Mudah-mudahan ya. Karena saya sudah 30 tahun begini. Lebih kali ya. Itu tuh fotonya jangan kaget ya. Kok muda amat. Itu saya lagi umur 35 apa ya. 32 ya. Lagi di Radio Kayu Manis dulu. Fotonya ada itu masih kesimpan ya. Bayangan dulu. Gitu. Jadi sudah hampir 30 berapa tahun ya saya ngajar itu kayak gitu. Jadi mudah-mudahan sih ya. Jadi gitu ya. Apa fungsi alif lam? Fungsinya merubah dari pengertian umum menjadi khusus. Gitu, adanya al. Cuman masalahnya alif lam itu ada yang dibaca, karena ada tanda baca. Ada yang tidak dibaca gitu loh. Kenapa ini dibaca, ini tidak dibaca? Karena tergantung setelah alif lam ini ketemunya huruf apa. Itu kan tadi begini ya. Ilustrasinya tadi begini nih. Tuh ya. Saya ulang lagi ya. Nih. Alif lam. Tuh alif lam. Ya. Ini huruf apa? Tuh komariah apa samsiah? Kalau salah satu huruf komariah yang 14 itu ibgi hajaka wahub akimah, maka di sininya ada sukun gitu loh. Oh biar ya ada sukun ya. Biar berwarna gimana ininya? Bisa ngapus gak nih? Hapus. Oh nggak bisa ya. Biar berwarna ininya nih ada sukun merah ya. Ada sukun tuh gitu ya. Kenapa ada sukun? Karena ketemu salah satu huruf komariah. Begitu juga alif lam. Bertemu huruf samsiah. Kalau bertemu salah satu huruf samsiah yang 14 nanti mah ditulisin ya. Ditulisin ini saya belum sempat aja nih lagi ngebangun rumah ceritanya ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa buat tempat ngaji. Nah, ini karena bertemu huruf samsiah, maka di sininya tidak ada apa-apa tuh. Tapi nih kasih warna lain ya. Tetapi di sini ada tasdid. Itu kalau bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14. Mana yang 14 itu? Ta, sa, da. Siapin pulpen tulis. Ta, sa, dal, ra, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Parim asalnya saya teh hafal. Bingung, boro-boro mikirin samsiah komariah, mikirin hidup oke bingung gitu ya. Ya udah gini aja balikin gitu ya. Pola pikirnya begini. Kan saya tadi bilang, kalau ada orang yang dimutilasi, mohon maaf jangan sampai ya, untuk ngebedain laki-laki dan perempuannya, kan mutlak harus dilihat alat kelamin dan lain-lainnya yang membedakan mana laki-laki mana perempuan kan gitu. Tetapi kalau sepintas aja saya ke Pelabuhan Ratu, di Pelabuhan Ratu di pantai, coba tunjuk sama Ari, mana Sep itu yang laki-laki, ya saya bisa, oh itu laki-laki. Oh itu perempuan gitu, paham nggak? Ya, jadi nggak usah, punten, maaf, Ani teh perempuan. Iya, Ani perempuan namanya juga Ani. Nggak percaya saya mah, coba lihat kelaminnya. Ya nggak mungkin begitu kan? Ahmad laki-laki perempuan. Iya namanya juga Ahmad. Saya mah nggak percaya, coba lihat kelamin. Nggak usah begitu. Maksud saya, ya. Ada yang cara pinter si kita balikin. Hurufnya kan nggak hafal. Komariah 14 samsiah nggak hafal. Kita balikin. Balikinnya kemana? Kalau di atas lamnya ada sukun, berarti lam itu dibaca. Yang dibaca itu berarti alif lam komariah. Karena cirinya ada sukun. Kemudian kalau alif lam itu tidak ada tanda di atasnya, berarti alif lamnya itu tidak dibaca. Gitu ya. Karena tidak dibaca,
gitu. Iya, jangan dibaca. Kenapa? Cirinya ada tasdid. Begitu, paham nggak? Paham nggak? Iya, gitu deh ceritanya ya. Nanti kita cerita-cerita gini, cerita-cerita terus ya. Cerita itu ya. Minal jinnati wan. Jadi gampangnya begini. Kalau alif lam itu yang dibaca karena ada tanda baca. Ingat-ingat aja. Kalau tanda baca yang ada tanda bacanya itu alif lam si kokom, komaria. Kalau alif lamnya tidak ada tanda baca si syasam, si samsia. Lupa namanya mah. Ya tenan naon gak apa-apa. Yang penting bacanya bener. Yang ini dibacanya minal, yang ini wanas, jangan walnas. Ada loh yang gitu. Ada yang gitu dibaca lamnya dibaca karena kan ini ada alif lam. Ya nggak semua yang ada alif lamnya dibaca. Yang kita kan disuruh baca. Orang nggak ada tanda baca, ngapain dibaca kan? Nggak ada tanda bacanya. Dari sini wanas gitu loh. Jadi saya itu dari dulu, karena mungkin alhamdulillah murid saya itu nenek-nenek sama kakek-kakek dulu tuh ya. Kan pensiunan Asabri, pensiunan PT Timah, pensiunan apa tuh, Bea Cukai, macam-macam lah. Ya notabene ya sepuh-sepuh gitu kakek dan nenek. Kalau diajarin terlalu pusing pari, pusing. Ya udah, saya ini Bu, alif lam ini dibaca karena ada tanda baca. Alif lam ini jangan dibaca. Gimana bacanya? Dari sini terbang ke sini. Wanas, jangan walnas gitu. Mudah-mudahan paham ya. Nggak paham kita akan cerita-cerita tiap malam ya. Gitu insyaallah. Karena ngaji kita kalau nggak ada halangan tiap malam. Paham nggak? Enggak ya? Nggak apa-apa. Kalau nggak paham berarti ibu dan bapak harus belajar lagi. Harus setia nemenin saya. Jangan seperti 3 bulan, 8 bulan yang lalu. Saya sudah capek-capek bikin pelajaran. Yang nontonnya cuma 3 orang. Jadi males gitu ya. Sekarang alhamdulillah tuh ada 70 orang. Walaupun itu kayak lagu Diana Nasution. Kau datang dan pergi sesuka. Ya biasa ya di tok-tok mah begitu. Tapi gak apa-apa lah. Ini teman-teman setiaku yang akan menemani ke surgaku. Gitu kan. Alhamdulillah. Kita juga jangan suudzon. Dia masuk ke room kita. Tapi dia keluar lagi. Habis ngejelasin gini pusing. Ya gitu juga ada yang begitu. Bukan gak suka dengan tajwidnya. Pusing. Karena dari awal mindsetnya udah di setnya belajar matematik tuh susah, sulit kayak gitu ya. Insyaallah dikit paham. Iya diulang-ulang ya. Teh Iis ya, ada rekamannya kok sebelumnya. Nanti saya kirim ke YT ya. Nah, ke grup juga nanti saya masukin di grup. Kalau dikirim ke grup keluarga takut ada yang marah Teh Iis. Gitu ya. Jubaidah Salim. Di mana Jubaidah Salim? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iis HNI. Assalamualaikum, ikut ngaji Ustadz Mangga. Kalau yang ketinggalan nanti makanya supaya tidak ketinggalan mau masuk grupnya Ustadz. Ini nih ada nomor Wawa di bawah ya. Ini ada nih. Ada nggak tulisan yang lewat-lewat tuh? Nih, atau saya ketikkan ya. Nih ya. Ini ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Tuh. Nanti saya masukkan di grup gitu ya. Gitu. Tuh. Gitu. Gitu. Tulisannya goreng. Di bawah juga ada sih. Gitu. 7. Tuh. 8. 1. Itu nomornya ya. Jadi kemana aja Bu Ati nih baru datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Fistin Ayu. Assalamualaikum Ustadz dari Bangka Belitung baru gabung ya. Kalau yang ketinggalan ada rekamannya ya nanti di YT ya. Nah ingin masuk grup nanti di grup itu bisa kelas umum. Ini kelas umum nih. Ada juga kan mualaf yang baru mau dibimbing dari nol. Ada juga yang mau dimantapin tajwidnya. Ada yang mau dimantapin bacaan itu kita gabung di kelas khusus ya. Ada kelas umum. Ada kelas khusus nanti hari apa? Nanti saya juga belum bisa nih, siangnya masih sibuk bolak-balik karena masih ngebangun ya. Itu nanti setelah ngebangun mungkin. Gitu ya. Waalaikumsalam bangun di Yono. Ada juga kelas privat. Kalau kelas privat berarti ibu dan bapak yang menentukan waktunya. Saya Pak Ari mau hari ini, mau jam segini, pelajarannya ini. Nah, boleh. Enggak apa-apalah ya keluar sedikit untuk surga. Masa sih
orang bikin untuk ngaji nggak mau gitu ya. Gitu kalau ada, kalau nggak ada mah apa yang mau dikasih gitu kan. Ya ngaji di sini aja kita sama-sama. Itu barangkali alhamdulillah rekaman saya sudah 55 menit ya belajar animasi ini. Tolong ya ingetin saya karena saya juga udah tua, udah usia. Ngaji itu kadang-kadang males awalnya, tapi kalau udah ngaji nggak mau berhenti gitu ya, gitu. Jadi kalau saya lagi kayak Bu Ati, Pak Ari ngaji dong, gitu ngaji dong, iya ya, itu. Jadi saya ajak ngaji biar ibu juga dapat pahala. Sama ini ya, itu ada yang nge-share 15 orang, berarti itu dapat pahala sama seperti saya ngajar gitu. Jadi jangan henti untuk nge-share, untuk nge-tab-tab layar ya. Siapa tahu suatu hari nanti muridnya bukan 71 lagi, bisa 100, bisa 200, bisa berapa. Tapi segini juga alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Itu terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa saran dan kritiknya. Saya selalu ingin dikritik ya untuk kemajuan kita. Gitu ya. Tapi jangan kritik, paling ada di tadi ngomong melulu. Ya kalau di TikTok itu kalau nggak ngomong-ngomong, nggak manggil-manggil namanya, saya kemarin juga ditegur oleh TikTok ya, Tok ini gitu. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.